Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Dina Ayulandari. Pada mata kuliah evaluasi pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai penilaian unjuk kerja berupa observasi, daftar cek, skala pilihan atau rating scale, dan penilaian sikap berupa skala sikap atau skala Likert. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian. Penilaian unjuk kerja adalah suatu penilaian yang meminta peserta tes atau peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan unjuk kerja ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan penilaian sikap adalah pengorganisasian secara ajak dan bertahan atas motif, keadaan emosional, persepsi, dan proses-proses kognitif untuk memberikan respon terhadap dunia luar. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai kriteria-kriterianya. Di sini untuk yang pertama, kita membahas mengenai kriteria penilaian unjuk kerja. Pada kriteria penilaian unjuk kerja ini terdapat 7 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu general ability. General ability ini yang perlu diperhatikan adalah apakah kinerja peserta tes dalam melakukan tugas yang diberikan tersebut sudah memadai untuk digeneralisasikan pada tugas-tugas lainnya ataukah belum. Nah, apabila tugas-tugas yang diberikan dalam rangka penilaian keterampilan atau penilaian unjuk kerja tersebut sudah dapat digeneralisasikan, maka semakin baik juga tugas yang diberikan. Lalu untuk yang kedua, authenticity. Pada authenticity ini adalah apakah tugas yang diberikan tersebut sudah serupa dengan apa yang sering dihadapi peserta didik dalam praktek kehidupan sehari-hari ke depannya. Ketiga, ada multiple foci. Untuk multiple foci ini adalah apakah tugas yang diberikan kepada peserta didik sudah mengukur lebih dari satu kemampuan yang diinginkan, karena pada penilaian unjuk kerja ini tidak hanya menilai satu kemampuan yang diinginkan saja, namun biasanya lebih dari satu kemampuan. Untuk yang keempat ada teachability. Pada teachability ini, tugas yang diberikan merupakan tugas yang hasilnya semakin baik karena adanya usaha pembelajaran. Tugas yang diberikan dalam penilaian keterampilan atau penilaian kinerja adalah tugas-tugas yang relevan dengan apa yang akan diajarkan oleh guru. Untuk kriteria yang kelima yaitu ada fairness. Pada fairness ini yang perlu diperhatikan adalah apakah tugas yang diberikan sudah adil untuk semua peserta didik ataukah belum. Untuk kriteria yang keenam ada feasibility. Pada feasibility ini yang perlu diperhatikan adalah apakah tugas yang diberikan dalam penilaian keterampilan atau penilaian kinerja memang relevan untuk dapat dilaksanakan ataukah belum, karena mengingat faktor-faktor dari biaya, tempat, waktu, dan peralatan itu cukup terbatas. Lalu untuk kriteria yang ketujuh ada score ability. Pada score ability ini yang perlu diperhatikan adalah apakah tugas yang diberikan dapat diskor dengan akurat dan reliable ataukah belum. Kemudian kita lanjut kepada kriteria penilaian sikap. Untuk kriteria-kriterianya adalah yang pertama ada religius, lalu ada disiplin,
Yang ketiga ada jujur, yang keempat ada tanggung jawab, yang kelima ada toleransi, yang keenam ada santun, yang ketujuh ada percaya diri, dan yang terakhir ada gotong royong. Nah, kita memasuki pembahasan pada instrumen penilaian. Untuk instrumen penilaian ini, yang pertama ada instrumen penilaian unjuk kerja. Di sini yang kami bahas ada 3 instrumen, yaitu observasi, daftar cek atau checklist, dan yang ketiga ada skala pilihan atau rating scale. Kita masuk ke yang pertama terlebih dahulu, yaitu observasi. Observasi sendiri merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan secara simetris, logis, objektif, dan rasional. Pada observasi ini mengamati berbagai fenomena yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dan mengukur faktor-faktor yang diamati, khususnya kecakapan sosial. Nah, untuk contohnya sendiri sudah tertera pada gambar ini, yaitu contoh lembar observasi untuk pengamatan kemampuan siswa dalam membuat gambar pada AutoCAD. Nah, nanti bisa dimasukkan untuk aspek-aspek yang dinilainya dan juga untuk hasil observasinya ada 2 pernyataan, yaitu pernyataan benar dan juga salah. Lalu untuk instrumen yang kedua yaitu daftar cek atau checklist. Penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek. Dengan menggunakan daftar cek, peserta didik mendapatkan nilai apabila kriteria penguasaan kemampuan tertentu dapat diamati oleh penilai. Jika tidak dapat diamati, maka peserta didik tidak memperoleh nilai tersebut. Untuk contohnya seperti pada gambar, itu nanti dimasukkan aspek yang akan dinilai. Lalu di sini ada rentang penilaian, biasanya digunakan rentang penilaian 4 sampai 1. Seperti itu, lalu dilakukan pembobotan dan juga jumlah. Untuk instrumen yang ketiga yaitu skala pilihan atau rating scale. Penilaian unjuk kerja menggunakan skala penilaian memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu karena memberikan nilai secara kontinu di mana pilihan kategori nilai lebih dari 2. Untuk contohnya ada pada gambar ini. Berikutnya, instrumen untuk penilaian sikap. Instrumen penilaian sikap yang akan saya bahas yaitu hanya ada 1, yaitu penggunaan skala Likert. Nah, mengapa penggunaan skala Likert? Karena skala sesuai dengan menurut Soekardi pada tahun 2003, skala Likert banyak digunakan untuk mengukur sikap seseorang. Nah, untuk pengertiannya sendiri, apa sih skala Likert itu? Skala sikap atau skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur data yang didapatkan secara kuantitatif, sehingga menghasilkan data yang akurat dan teruji kebenarannya. Nah, untuk berikutnya kita memasuki pada penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan penilaian. Untuk kelebihan dan kekurangan pada penilaian unjuk kerja adalah sebagai berikut. Untuk kelebihannya, tidak terisolasi pada informasi yang sedikit, dan pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan siswa dan dunia nyata. Ini dapat dilihat dari penilaian unjuk kerja ini, kita menilai dari hasil praktikum siswa. Jadi, pembelajarannya akan lebih relevan dan nyata dengan kehidupan siswa itu sendiri. Nah, untuk kekurangannya, tidak semua materi pembelajaran dapat dilakukan penilaian ini, mengingat penilaian ini dilakukan secara dengan praktikum,
dan juga nilai bergantung dengan hasil kerja. Pada penilaian sikap, kelebihannya yaitu menumbuhkan rasa percaya diri terhadap peserta didik, dan peserta didik dapat termotivasi untuk berbuat baik dengan siapapun, karena setiap saat, setiap sikap yang mereka representasikan ke orang lain itu akan dinilai oleh penilai. Untuk kekurangannya sendiri, sulit merumuskan instrumennya, dan di dalam pelaksanaannya rentan terhadap subjektivitas guru, dan memerlukan waktu yang tidak singkat. Jadi pada penilaian ini sangat memerlukan waktu yang cukup panjang. Lalu pembahasan berikutnya yaitu cara penilaian. Untuk cara penilaian unjuk kerja di sini terdapat 4 cara. Yang pertama adalah dengan melakukan observasi kepada siswa. Yang kedua, dengan menggunakan daftar cek atau checklist, itu seperti pada instrumen yang tadi sudah saya jelaskan. Itu jadi kita menggunakan aspek apa saja yang akan dinilai, lalu di situ nantinya akan ada penskoran 4 sampai 1 itu dari yang dari penilaian yang terbaik sampai terendah. Nah, di situ nantinya akan ada penceklisan sesuai dengan unjuk kerja siswa. Lalu kemudian akan dilakukan pembobotan dan juga nanti akan dinilai dan menghasilkan penskoran. Cara yang ketiga yaitu menggunakan skala pilihan atau rating scale. Ini hampir sama dengan daftar cek tadi, namun di sini menggunakan skala pilihan seperti pada contoh instrumen tadi. Untuk cara yang keempat yaitu analisis butiran soal. Jadi sebelum kita memberikan tugas kepada peserta didik, ada baiknya kita menganalisis butiran soal terlebih dahulu agar soal-soal yang diberikan itu sudah sesuai dengan penilaian-penilaian yang ingin diajukan untuk peserta didik nantinya. Lalu untuk yang terakhir ada cara penilaian pada penilaian sikap. Nah, untuk cara penilaian sikap ini juga ada 4 cara, yaitu yang pertama ada observasi perilaku. Pada observasi perilaku ini dapat dilakukan dalam sehari-hari. Jadi pada saat proses pembelajaran, seorang penilai juga dapat langsung menilai dan mengobservasi perilaku dari peserta didik itu sendiri. Jadi, untuk cara yang kedua yaitu ada pertanyaan langsung. Di pertanyaan langsung ini biasanya seorang penilai atau seorang pengajar atau guru biasanya bisa juga melakukan pendekatan kepada setiap individu. Namun bisa juga dengan melakukan pemberian tugas. Nah, tugas ini contohnya seperti tugas analisis mengenai suatu kasus. Nanti untuk penilaian sikapnya itu bisa dilihat dari jawaban siswa itu sendiri. Lalu yang ketiga ada cara penilaian sikap menggunakan laporan pribadi. Biasanya seorang penilai atau seorang guru itu sudah mempersiapkan satu buku yang isinya adalah seperti buku catatan harian seperti itu, namun isinya berisi tentang perilaku siswa, entah itu perilaku positif maupun negatif pada setiap proses pembelajaran setiap harinya gitu. Jadi seorang guru biasanya juga aktif untuk mencatat agar bisa menilai sikap para siswa. Lalu untuk cara yang terakhir yaitu cara yang keempat, ada penggunaan skala sikap. Nah, penggunaan skala sikap ini biasanya digunakan sebuah kolom seperti itu. Biasanya di situ hampir mirip seperti skala pilihan tadi. Kita memasukkan perilaku apa saja yang ingin dinilai, lalu memasukkan nama peserta didik dan memasukkan nilai-nilai dan juga keterangan pada lembaran itu sendiri. Seperti itu. Nah, sudah selesai pemaparan dari saya. Sekian dari saya. Apabila ada pemaparan yang kurang jelas atau ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.